Back me again with Brother Lau FIC. Halo sobat-sobatku yang terkasih. Malam ini menjadi malam spesial bagi saya dan mungkin juga bagi kalian dimanapun kalian berada, karena malam ini kami atau saya kedatangan tamu khusus yang sangat spesial bagi saya tentunya dan juga bagi kalian semua. Nah, siapakah beliau? Nanti kita akan tanya lebih jauh ini siapa beliau ini, karena ini adalah perjumpaan yang pertama ya, brother. Oke, brother, pertama-tama saya harus mengucapkan thank you so much and welcome to Indonesia. Terima kasih banyak dan selamat datang di Indonesia. Semoga perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang membahagiakan bagi saya dan tentunya juga bagi kita semua. Oke, sobat-sobatku, kita akan bertanya lebih jauh siapa beliau ini. Mungkin pertama-tama perkenalkan diri dulu, brother. Silakan. Oke, terima kasih, Brother. Nama saya Brother Thomas Edison. Wah, panggilannya siapa? Panggilannya Brother Thomas. Brother Thomas, guys. Yeah. Beliau namanya Thomas Edison, biasa dipanggil Thomas. Brother Thomas. Oke, brother. Perutusannya sekarang gimana? Saya diutus ke Malawi, Afrika. Wow, ke Malawi. Mungkin ada di antara kalian yang pernah ke Malawi. Di Afrika mana itu, brother? Afrika Selatan, Afrika Ya, Utara? Afrika Selatan. Oh, Afrika Selatan. Itu salah satu negara di benua Afrika. Di benua Afrika. Oke. Itu negara kecil. Oke. Brother Thomas ini adalah anggota Brother FIC Provinsi Indonesia yang diutus menjadi misionaris ke Malawi, Afrika Selatan. Hai, kapan kalian bisa visit ke Malawi? Oke, brother, sudah berapa lama bermisi di... Saya berangkat tahun 2008. Wah, sudah berapa lama? Lalu sampai sekarang saya di sana sekitar 14 tahun. Wow. Dan saya tidak tahu sampai kapan, saya masih senang di sana. Oh, sudah 14 tahun di sana. Ceritanya gimana, brother? Kok bisa sampai diutus ke Malawi, ke Afrika? Apakah dulu memang brother melamar untuk menjadi misionaris, atau karena memang brother provinsial melihat ya memang brother Thomas ini cocok menjadi misionaris Indonesia untuk daratan misi di Afrika? Iya, waktu itu saya tugas di Pertemuan Santa Maria Boro 13 tahun. Wow. Setelah itu lalu ada surat dari Malawi meminta seorang tenaga misionaris dari Indonesia. Mereka mengirim surat lewat DP Provinsi Indonesia. Lalu provinsial membawa surat itu mendekati saya di Boro dan mengatakan, Brother Thomas, ini ada surat dari Malawi, silakan dipelajari dan beri jawaban pada kami. Mau ke sana atau tidak? Saya bukannya ke sana. Lalu setelah saya melihat, merenungkan, merefleksikan, belajar dari surat itu, mengerti surat itu, akhirnya setelah 1 tahun saya menjawab, ya, here I am Lord, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Wow. Lalu saya berjawaban pada provinsial, waktu itu Brother Anton Karyadi. Lalu beliau memberi kesempatan saya untuk memperdalam bahasa Inggris saya, mengikuti kursus privat sana sini, dan akhirnya saya mengurus segala dokumentasi persiapan ke Malawi dan saya berangkat sendirian ke Malawi waktu itu. Wow, luar biasa, brother. Yes, here I am. Wah, ini jawaban yang menarik ini ya. Jawaban kesiapsediaan untuk diutus ke tanah misi di Afrika, guys. Oke, brother, 14 tahun di Afrika dan sampai sekarang.
pertanyaan saya, apa yang membuat Brother Thomas betah di Afrika? Ya, 14 tahun guys. Apakah tidak ada kerinduan untuk kembali bertugas di Indonesia? Apa yang membuat Brother Thomas itu betah di daratan Afrika? ya, pertama-tama saya menyadari bahwa Tuhan mengutus saya ke sana untuk berkarya di sana. Lalu, ya saya hanya menyerahkan, di sini inilah aku Tuhan. Lalu utuslah aku. Lalu untuk apa harus memikirkan pulang kembali dan itu? Orang di sana membutuhkan. Dan saya tidak hanya bertugas mengenal para Buddha di sana, tapi juga ada waktu luang saya berjalan ke kampung-kampung, menyapa, mendekati, mengenal orang-orang sekitar, dan hampir semua orang di paroki itu kenal saya, dan saya merasa saya tidak sendirian di sini. Lalu saya ada saudara. That's why we are called to be brother to all. Dengan siapa saja, warna kulit dan lain sebagainya itu tidak menjadi masalah. Lalu saya merasa, di sini saya punya teman, punya saudara, punya bapak ibu. Lalu saya enjoy life there. Dan terpikir untuk kembali ke Indonesia. Nggak terpikir untuk kembali guys. Oh gawat nih, jadi lupa Indonesia. Lupa. Oke guys, ini Brother Thomas ini berbahasa Indonesianya lebih banyak gitu ya. Karena memang beliau sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah ini brother, saya mau bertanya, pengalaman pertama saat berangkat dari Indonesia terus tiba di tanah Afrika, apa yang dirasakan? Perasaan awal saya itu saya merasa takut, merasa aku tidak tahu sama sekali tentang Malawi, tentang Afrika. Sekarang saya harus berada di sini. Kemudian juga tentang makan minum di sana sungguh jauh berbeda dengan makan minum yang ada di Indonesia. Lalu saya berpikir, apakah saya bisa bertahan di sini? Tapi karena pikiran kembali kepada aku diutus, lalu melihat orang-orang setempat, Buddha-Buddha di sana, mereka bisa makan, minum apa saja. Aku katakan pada diriku, kalau mereka bisa makan, bisa hidup, kenapa saya mengeluh? Lalu saya pun mencoba. Untuk awal-awalnya tidak mudah, tapi akhirnya saya juga senang makan, minum, dan bergaul dengan para Buddha. Senang dengan itu. Lalu pikiran yang awal-awalnya gelisah, cemas, khawatir, dan sebagainya itu hilang. Lalu saya senang tinggal di sana dan berinteraksi dengan orang-orang di sana. Luar biasa. Brother, kami para Buddha Muda FIC Provinsi Indonesia kan secara pribadi ada kerinduan untuk menjadi misionaris di tanah Afrika. Nah, pengalaman brother dulu sebelum berangkat ke sana itu, salah satu kesulitan kami sekarang itu ragu-ragu karena belajar bahasa Inggris, guys. Nah, dulu pengalaman brother pertama kali itu saat belajar bahasa dan diberangkatkan ke sana itu gimana, brother? Secara singkat. Iya, saya berangkat ke sana, bahasa Inggris saya tidak 100% siap. Saya mungkin hanya 30%. Tapi saya nekat ke sana. Setelah sampai di sana, saya teruskan belajar dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Buddha setempat, semuanya dalam bahasa Inggris. Lalu dari situ dengan berani mencoba, akhirnya persoalan ketakutan bahasa Inggris dan lain sebagainya itu akan hilang, and then dengan sendirinya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di sana. So saya pikir there is way, there is will, there is way. Tidak perlu takut bahasa Inggris. Belajar dan belajar. Kalau ada orang datang, ya mencoba untuk mendekati dan berbicara dengan mereka. Salah benar itu soal kedua. Datanglah mencoba ke sana dan kemari. Suatu saat
dengan sendirinya Anda bisa berbicara bahasa Inggris. Guys, nekat. Nekat. Poin pentingnya nekat ya Bruder ya. Nah Der, ini kan Bruder sudah 14 tahun di tanah Afrika melayani orang-orang di sana. Nah, boleh tahu nggak Bruder, karya kita para Bruder EPC di daratan Afrika itu apa-apa sih? Karya-karya kerasulannya para Bruder di sana. Ya, Kalau Indonesia kan ada sekolah. Kalau di sana? Ya, para Bruder di Malawi, Afrika, karyanya juga di bidang pendidikan. Kami punya sekolah, 4 sekolah bisu tuli. Oh, dan juga sekolah bisu tuli kan, seperti saya sekarang di bisu tuli, dan di sana juga bisu tuli. Ya, dan ada SMA normal, ada 1 SMA khusus putra berasrama, kemudian 1 SMA lagi gabungan putra putri itu tidak berasrama. Datang sekolah pagi jam setengah 8, pulang jam setengah 3, setengah jam 4 pulang kembali ke rumah. Setiap hari seperti itu. Jadi itu campuran putra putri. Ada sekolah, ada asrama ya. Yes, ada asrama. Dan juga para Bruder berkarya di bidang formasi. Kemudian ada yang di bidang sosial, ada yang absen for the poor dengan orang-orang di sekitar kita. Itu sih, kami tidak banyak anggota, kurang dari 20 orang. So, karya kerasulan kami juga terbatas. Banyak permintaan dari keuskupan lain, dan kami tidak sanggup karena keterbatasan anggota. Luar biasa, Bruder. Berarti banyak permintaan dari keuskupan, dari pihak gereja karena keterbatasan kehadiran para Bruder di sana. Jumlah Brudernya di sana berapa, Bu? Kami ada 16 orang. Oh, hanya 16 Bruder, sementara karyanya cukup banyak, dan itu pun ada permintaan lain dari keuskupan. Oke, saudara-saudara, jika tergerak hatinya untuk bermisi melayani orang-orang di Afrika, silahkan join di Brother Thomas, Bruder EPC di Provinsi Malawi, Afrika. Dan tentunya karya utama kami itu ada di dunia pendidikan seperti di Indonesia. Oke, Bruder, menarik untuk karya kerasulan para Bruder di sana. Dan karya besar kita adalah di dunia pendidikan. Tantangan-tantangan di dunia pendidikan di Afrika itu kira-kira sejauh Bruder Tom alami di sana berhadapan dengan orang-orang Afrika seperti apa? Kan beda tuh dengan Indonesia pasti. Tantangan yang paling berat dalam dunia pendidikan. Iya, tantangan yang paling berat di Malawi sana, anak-anak itu pingin ke sekolah, tetapi masalahnya biaya. Biaya. So, banyak di antara mereka tidak bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi itu suatu tantangan besar untuk Malawi, dan para Bruder juga berusaha untuk membantu orang-orang yang terhubung. Kami call it, we have bursary student. Membantu mereka untuk meneruskan pendidikan mereka sampai tamat SMA atau sampai tamat pendidikan lebih tinggi lagi. So, itu usaha kita untuk membantu orang setempat supaya bisa mengenyam pendidikan lebih baik. Tapi kita juga terbatas, mereka juga dari keluarga juga ada yang tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya, lalu banyak anak berkeliaran di sana sini tanpa mengenyam pendidikan yang baik. Jadi itulah suatu tantangan yang besar bagi kita semua, dan juga pemerintah berusaha untuk membuka sekolah sana supaya semua orang muda bisa mengenyam pendidikan. Tapi kendalanya pada cuan, duit. Oke, yang kurang lebih hampir sama seperti di Indonesia, guys. Salah satu kendala di dunia pendidikan itu, terutama yang swasta, itu adalah soal biaya. Oke, Bruder, boleh tahu Bruder, komunitas Bruder EPC di Malawi berapa? Kami
Ya, kami ada 4 komunitas. 4 komunitas. Komunitas Provincial House, Bethel, Provincial House, and then komunitas Brothers FIC Misedi Formation House, Oke. and then komunitas Brothers FIC Maryview Nguludi, and also komunitas Brothers FIC Mitengo Tiolo. Oke. Kalau di kongregasi kita di Malawi itu, khususnya Brother EBC, apakah ada dari negara lain yang bermisi di sana? Misalnya dari Ghana atau apa yang ke Malawi nggak ada? Kami dari Indonesia ada 3 kongregasi berkarya di Malawi. FIC, Sister PI, dan Sister of FCGI Sumatera dari Medan. FCJM. Mereka ada 2 orang, Suster PI 1 orang, dan Bruder FIC 2 orang sekarang. So, kami dari Indonesia ada 5 orang di Malawi. Dan ada Romo, Bruder Suster dari negara lain juga berkarya di Malawi. Banyak berkarya di Malawi, membutuhkan banyak misionaris untuk membantu berkarya di negara Malawi, Afrika. Oke. Udah 14 tahun di Malawi. Sudah berapa kali cuti ke Indonesia? Nah ini sudah berapa kali datang cuti Indonesia selama dari 14 tahun itu? Sekarang biasanya aku ambil cuti setiap 5 tahun. Peraturannya 3 tahun misionaris boleh ngambil cuti. Tapi saya pikir setelah berkarya, saya pikir 3 tahun itu terlalu cepat. Oke. Kita belum baru apa-apa harus pergi. Kalau saya lalu saya menambah 2 tahun. Itu tambahan saya, bukan aturannya. Itu tambahan saya menjadi 5 tahun. Lalu setiap 5 tahun saya mengambil cuti. Sampai sekarang saya sudah mengambil 3 kali cuti. Dari 14 tahun itu udah 3 kali cuti. Itu berapa lama cuti ke Indonesia? Biasanya kalau 5 tahun 2,5 bulan. Guys, kalau misionaris ke Afrika pada televisi itu cutinya, masa liburannya itu 2 bulan, guys. Karena setahun 2 minggu. Gitu. Setahun 2 minggu untuk semua bruder. Yang Malawian juga setahun 2 minggu liburan. So, setiap tahun kalau mereka liburan 2 minggu. Kalau saya 5 tahun dan 2,5 bulan. Gitu. Kalau kita di Indonesia seminggu aja kadang nggak cukup, guys. Oke, Brother. Saya itu kan pingin sih untuk menjadi misionaris di tanah Afrika, tetapi terlalu banyak pertimbangan. Ada banyak pertimbangan. Dan kalau boleh tahu bahasa pengantar di sana itu terutama di dunia pendidikan itu bahasa apa? Ya, Malawi, kalau pada umumnya Afrika, bahasa pengantar adalah bahasa Inggris. Waktu masuk sekolah, Inggris itu wajib. Jadi selama berada di sekolah, Inggris. Di kelas atau di luar kelas, Inggris. Itu bahasa mereka, seperti katakan bahasa pertama, bahasa Cicewa, itu bahasa nasional Malawi. Bahasa mereka yang kedua adalah bahasa Inggris. Semua institusi, sekolah atau kantor, pada masuk kantor atau pada masuk sekolah wajib berbahasa Inggris. Lalu guru mengajar di kelas dalam semua dalam bahasa Inggris. Murid juga dalam bahasa Inggris. Dan karena mereka belajar Inggris sejak kelas 2 SD, lalu kalau sudah kelas 5 SD 8 tahun. Kalau sudah kelas 5, 6, mereka sudah bisa berkomunikasi. Lalu kalau mereka datang ke SMP atau SMA, dengan sendirinya, kalau bahasa pengantar bahasa Inggris di kelas dan di luar kelas selama berada di sana, it is not a big problem for them. Mereka sudah terbiasa, sudah bisa kontak, sudah bisa mengerti bahasa Inggris. Karena pemerintah di Malawi mewajibkan bahwa semua institusi sekolah harus menggunakan bahasa Inggris.
Oh. Itu ya itu. Baik, Der. Saya itu sudah hampir 30 tahun belajar bahasa Inggris, tapi sampai sekarang kacau bahasa Inggrisnya. Masalahnya kita tidak praktik, tidak mempraktekkan bahasa Inggris kita. Kalau kita mencoba berbicara sehari-hari tanpa takut, dengan sendirinya 2-3 bulan tidak terpikir itu keluar saja mengalir seperti air. Mengalir seperti air. Der, boleh loh, Der sambil juga menjawab pertanyaan saya dengan bahasa Inggris karena Der ngomong bahasa Indonesianya kayak tertati-tati gitu. Gak apa-apa, udah never mind if you want to speak in English. Oke, Der. Pertanyaan saya berikutnya itu apa yang menarik ketika Buder Tom itu berada di antara orang-orang Afrika? Ya, di tengah para Buder, di tengah para murid, di tengah orang-orang yang lain. Yang menarik itu apa? The people of Africa or the brothers, they are so kind to us. So I think that I interest to be there, to be part of them. Oh, I see that and also people surrounding us in the society, they accept they accept us as they are brothers. So I feel it is interesting. They did not make the difference. You are Indonesian or you are this. No, we are one. We are brothers and sisters. Then I also think that is our call. We are called to be brother to all, to brothers and sisters to all. Not only to our brothers, but we have to go around to the people whom we meet. That is our brothers. That is our sister. Whatever the skin color or whatever the language or whatever it is not the problem. Okay. We are one. We are the God created us to be together. So wherever we are, we accept one another as my brothers and my sister. That is. So I feel that in Malawi I can go here and then in the village this. I have no fear that I'm afraid. If you know that people can kill me or this. No, people are very kind, very welcome. This, and then they say, "Oh, brother Abera, oh, brothers come, brother Tom is come." Then they, oh, brother, come, enter to my house. This, and then we chat then and then. Sometime and then I move to another house. So I feel then it is interesting to be with people there. Oh, keren, amazing guys. Dan ini saya pernah mendengar cerita para Buder yang pernah misionaris di Afrika juga. Katanya makanan di sana itu butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, ini soal makanan guys. Dan tentu juga berkaitan dengan budaya yang ada di sana. Nah, pengalaman Buder nih berhadapan dengan makan dengan khasnya orang Afrika. Buder kan terbiasa dengan perut Indonesia ya, terbiasa dengan kekhasan makanan yang ada di Indonesia. Tiba-tiba move ke Afrika, tentu beradaptasi soal perut. Nah, bagaimana pengalaman Buder? Ya, selama kita di Indonesia banyak macam makanan. Dan itu sangat menyenangkan. Setelah saya pergi ke Malawi, makanan pokok mereka adalah sima. Sima itu apa? Sima itu dibuat dari jagung. Jagung digiling halus jadi tepung, lalu dimasak dengan air panas. Setelah itu, ya udah, jadilah sima. Jadi sima, ya itu makanan pokok mereka. Sima guys, makanan pokok. Siang malam. Itu kalau tidak ada itu kadang-kadang para Buddha say, kalau we makan rice once a week or this is, and then some brothers says, we don't have food today because they don't see, they are not see sima there. Oh, see? Sima, if they don't like rice. They don't like rice. They just eat, but they say, oh, this is not food. The sima is not there, so no food today. But the rice is there, they can eat it, but they say no. Because they very too much like their food, sima. Dan pertama kali saya ke sana, itu tidak mudah bagi saya untuk makan itu.
Karena tidak ada pilihan. Setelah 3-4 bulan saya katakan pada diri saya sendiri, saya misionaris. Tidak ada makan, tidak ada pilihan. Dan the stomach misionaris have to menyesuaikan dengan situasi dan keadaan setempat. Lalu aku katakan, kalau mereka bisa makan dan hidup dan bisa bahagia, kenapa saya khawatir? Wow. Lalu akhirnya saya juga makan, dan terbiasa. Sekarang terbiasa, malah saya juga pingin makan itu. Kalau tidak itu rasanya tidak ada makanan, harus makan sibat dan sebagainya. Menarik sekali, kalau mereka bisa makan, kenapa saya tidak? Iya. Jauh-jauh dari Indonesia datang ke Afrika hanya bicara soal makan, bagi Brother Thomas bukan menjadi masalah. Yang penting saya bahagia di antara mereka. Wey, here I am Lord. Asik. Oke, brother. Nah, ini pengalaman ketika dari Afrika nih. Nah, boleh nggak menceritakan pengalaman berapa kali? Udah 3 kali datang ke Indonesia. Nah, pengalaman ketika datang cuti ke Indonesia ini yang paling menarik, pengalaman cuti kali ini, tahun sebelumnya atau tahun pertama? Yang paling menarik. Yang paling menarik itu tahun sekarang. Oh, masa pandemi. Oke, yang paling menarik. Bisa ceritakan? Yang tahun sekarang. Berangkat dari Malawi itu kemana? Sebelum datang ke Indonesia, saya sudah dengar situasi di Indonesia, Anda harus mempersiapkan ini itu. Ada kekhawatiran juga. Tapi apakah saya bisa lolos? Lalu saya berangkat, tapi dalam hati tidak begitu merasa damai, merasa tenang, tapi nekat berangkat karena sudah 5 tahun saya ingin ketemu budaya saya di Indonesia, saudara-saudari saya di Indonesia. So saya nekat pergi. And then dalam perjalanan tiba di Jakarta, ya harus mengalami karantina. Sudah tahu di Malawi sebelum berangkat bahwa ada karantina di sini. Lalu datang semua, turun dari pesawat, semua orang dibawa ke karantina, harus menjalani karantina 7 hari. Lalu di tes PCR pertama datang, kemudian kalau mau keluar sebelum hari ke-7, hari ke-6 dites lagi. Tantangan sini ada persoalan yang tidak enak bagi saya, karena pada hari ke-6 dites saya negatif, tapi 2 teman sekamar saya dia positif. Maka petugas segera mengisolasikan mereka ke tempat lain, dan saya karena saya negatif tapi tidak boleh pulang karena aturan di situ di tempat karantina bahwa tinggal sekamar dan 2 orang positif, yang negatif harus tambah 5 hari karena yang negatif adalah kontak dekat dengan yang positif selama 1 minggu. Terus setelah 5 hari itu di PCR lagi. Lalu setelah 5 hari itu di PCR lagi. Saya menerima 3 kali PCR di karantina place. Lalu setelah mengalami, aku ikut saja karena itu aturan jadi Indonesia, aturan protokol di sini. So, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ikuti saja protokol. Kalau protes sana sini malah jadi sakit, malah jadi ini. So, aku ikuti saya, kalau memang aturannya gitu, saya mengikuti. Tapi dalam hati tidak senang juga tinggal lama-lama di sana, di karantina place. Pagi, siang, malam makannya sama. This is so. Tapi setelah mengalami tinggal di sana dan 3 kali PCR, saya PCR pertama, kedua, ketiga semuanya negatif. Semuanya negatif, dan yang setelah selesai yang ketiga mendapatkan hasil itu, lalu saya harus segera meninggalkan wisma karantina itu, wisma atlet di Jalan Pademangan. Saya meninggalkan itu. So, untuk meninggalkan tempat itu juga butuh proses, ada pengecekan 3-4 tempat sebelum keluar dari gerbang. Lalu setelah saya keluar dari situ, saya merasa plong, merasa bebas. Wah, setelah lebih dari 10 hari di karantina sekarang,
dan saya bebas dari tahanan di sana. Kadang-kadang saya mengatakan ini sebagai tahanan atau penjara di sana, tapi tujuan yang baik untuk di masa pandemi untuk mengontrol setiap orang demi kebaikan setiap orang. Lalu saya kadang-kadang tidak senang, tapi kadang-kadang ya ini aturannya. Selalu setelah keluar dari sana, saya merasa senang karena saya dijemput oleh bruder saya, Bruder Darman dari Kembangan. Setelah dijemput, lalu saya ke komunitas, para bruder sangat welcome, most welcome to me, and then I feel like dengan dalam waktu singkat merasa at home. So sejak datang sampai saatnya akan tiba, saya merasa senang dan bahagia hidup dan tinggal bersama para bruder di Indonesia, khususnya saat ini di Bruderan FIC Kembangan. Dan besok saya akan melanjutkan perjalanan saya mengunjungi Delta Mas, Bruderan Kampung Sawah, dan ke Bruderan Haji Nawi, tinggal di sana sampai tanggal 6, lalu 6 sore ke Provinsial Bruderan FIC di Semarang. Oke Der, terima kasih. Wow, ternyata cuti kali ini menjadi cuti yang paling menarik ya, cuti yang paling menarik dan berkesan. Dan ada hal lain lagi. Selama berada di Bruder, banyak makan minum, senang-senang, bakso dan lain-lain. Di Afrika nggak ada ya? Aku sudah 5 tahun tidak makan bakso. Lalu di sini dimanja-manjakan. Di Afrika tidak senang makan sekali. bakso. Senang sekali. Oke. Belikan para Bruder. Thank you very much, brother. You're welcome, brother. Oke, brother. Ini cuti yang paling menarik dan paling berkesan. Kalau dari Afrika itu, Der, kalau dari Malawi terus Bruder kemana dulu sebelum mendarat di Jakarta sini? Dari Malawi kemana? Ya, itu perjalanan yang panjang dari Malawi menuju Indonesia, Jakarta. Saya harus melewati Malawi menuju ke Tanzania. Wow. Sampai di Tanzania, saya harus menunggu untuk transfer pesawat itu 8 jam di Tanzania, di bandara Tanzania. Setelah nunggu, akhirnya berangkat dari Tanzania menuju Doha, Qatar, dengan pesawat Qatar. Sampai di Qatar, saya harus menunggu sepanjang hari. Tiba di sana jam 7 pagi, menunggu sampai jam 7.30 malam, lalu berangkat dari Doha, Qatar, menuju Indonesia, Jakarta. Jadi sepanjang hari saya ada di dalam bandara itu, mondar-mandir sana sini, makan, lihat sana sini. Oke guys, menarik sekali. Berapa jam tuh dari Malawi, Tanzania, Doha, Doha, Indonesia? Berapa dari jam? Malawi ke Tanzania 2,5 jam. Lalu dari Tanzania ke Doha 8 jam. Dari Doha ke Jakarta 13 jam. Capek juga. Dan saya berangkat tanggal 20 dari Malawi, tiba di Jakarta karena ada transit lama juga. Tiba di Jakarta tanggal 22. Dan ini kan perjalanan yang menarik dan berkesan. Dengan kesulitan tantangan-tantangan selama cuti kali ini, apakah ada perasaan cukuplah jadi misionaris di Afrika, biarkan aku tinggal di Indonesia, enjoy gitu ya? Kata orang budak-budak di Afrika kan mengatakan Indonesia itu surganya FIC gitu ya. Nah, kalau budak ada nggak dengan tantangan-tantangan selama cuti itu, ada nggak perasaan ya udahlah besok nggak mau kembali deh, saya minta provisial untuk tetap di Indonesia saja? Ada nggak perasaan semacam itu? Kadang-kadang itu muncul, tapi tidak mempengaruhi passion. Passion. Passion karena sebelum berangkat saya sudah dibelikan tiket kembali. Oleh budaya Afrika. Ya, oleh budaya Afrika. Supaya tidak. Karena itu banyak uang ya untuk pesawat itu. Kalau saya tidak kembali dan aku sendiri tidak ada dalam pikiranku untuk datang dan
tinggal di Indonesia, tidak kembali kemarin. Saya sendiri berpikir saya harus kembali karena kandidat para calon sudah masuk di Formation House tanggal 1 Februari dan Frater Postulat. So mereka sudah masuk, sementara saya masih di Indonesia liburan dan bruder-bruder di sana membantu saya untuk mendampingi mereka sampai saya kembali, lalu saya mengambil alih, lalu bruder yang sekarang menangani akan pindah ke komunitas lain. Lalu tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Saya harus kembali, banyak tantangan. Back to Afrika, back to Malawi. So artinya udah di Afrika guys. Jadi Indonesia udah sedikit terpinggirkan kerinduannya. Lebih banyak kerinduannya. Dan selama berada di Malawi, bahasa Inggrisku diperkaya. Saya belajar hari demi hari, berbicara, kontak dengan para bruder dan dengan masyarakat sekitar, dengan anak-anak sekolah. Inggris saya pun diperkaya. Akhirnya ya tidak 100% baik, tapi saya bisa berinteraksi dengan mereka. Saya bisa mengerti, bisa berbicara dengan mereka dalam bahasa Inggris. So tidak perlu takut untuk berbicara dalam bahasa Inggris. If there is will, there is way. Oh, there is will, there is way. Keren kali bruderku ini, Bang. Oke, Der. Kalau boleh saya tanya nih, ya atau enggak ya, Der? Indonesia atau Afrika? Ayo jawab. Afrika. Afrika. Orang Indonesia pilihnya Afrika, guys. Hatinya udah di Afrika. Ini repot. Guys, ini adalah bruder yang totalitas dalam melayani orang-orang Afrika. Kenapa? 14 tahun itu merasa betah. Tidak ada kerinduan untuk kembali ke provinsi Indonesia. Lama-kelamaan jadi warga negara Afrika. Oke, brother. Sekarang Bruder Tom di sana kerasulannya atau tugasnya apa? Diutus oleh Provinsi Afrika. Tugasnya sebagai apa? Saya sejak 2012 berkarya atau diutus di bidang formasi, mendampingi para calon kita bruder-bruder FEC. Lalu sejak tahun itu 2002 sampai sekarang, dan saya tidak tahu sampai kapan saya saya berkarya di bidang formasi. Kadang-kadang kita bekerja sama dengan kongregasi lain, para suster, mengumpulkan calon-calon bersama, mengadakan workshop, mengadakan session once a week untuk mereka bersama, mereka saling tukar pikiran, pendapat. Kadang-kadang kami mengadakan sendiri di dalam formation house kita sendiri. Itu untuk membantu para kandidat untuk kadang-kadang tidak mudah untuk mendampingi para kandidat yang baru datang dari rumah. Tapi dengan passion, dengan love, dengan disease, and then kita harus mendampingi mereka karena masa depan kongregasi, masa depan provinsi ada di tangan mereka. Tanpa mereka kongregasi mati. Tanpa orang muda, kongregasi karya kerasulan gereja, para suster, bruder, pastor yang ada di tanah Afrika tidak ada masa depan. Maka perlu dukungan dari kita semua agar orang-orang muda itu tergerak hatinya untuk mau memberikan dirinya melayani Tuhan dan sesama seperti terbukti Brother Tom. 14 tahun guys ada di daratan Afrika. Mari datang ke Malawi, datang ke Afrika. Oke, brother, ini menarik ini. Saya tuh sebetulnya bermimpi gitu ya, brother ya. Rindu gitu, tapi pingin apply untuk jadi misionaris ke sana. Ya, para pembesar sepertinya belum saatnya. No, sekarang
just tinggal menyampaikan suara hati. Lalu kita tidak memaksa DP untuk mengirim kita. Kita kalau punya ada perasaan, aku mau jadi misionaris. Jadi waktu canonical visitasi, saya diperkenalkan sama orang-orang itu.